Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Navalis Majid, NIM 12070500093. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya tentang tes klasifikasi menggunakan LSTM dan model modeling untuk memenuhi tugas UAS Deep Learning. Nah, yang pertama, eh, saya menggunakan timeline sesuai dengan metodologi penelitian, yaitu CRISP-DM. Yang pertama yaitu Business Understanding untuk minggu pertama. Nah, untuk minggu kedua, saya menggunakan selanjutnya itu Data Understanding. Lalu untuk minggu ketiga, yaitu Data Preparation. Lalu minggu keempat adalah Modeling. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan Business Understanding dari tugas akhir saya. Yaitu yang pertama adalah, dalam konteks ini saya berfokus pada pengembangan model klasifikasi teks menggunakan LSTM dan modeling dengan menerapkan metodologi CRISP-DM. Nah, PAIN itu sebagai respon terhadap kebutuhan organisasi atau individu, misalkan, atau suatu instansi atau perusahaan. Saya itu membuatnya berdasarkan suatu requirement atau kebutuhan dari suatu instansi. Nah, dan saya termasuk dalam tim IT-nya. Tujuan proyek atau tugas akhir ini yaitu untuk mengembangkan model klasifikasi teks yang dapat memahami konten teks dengan mendalami menggunakan metode QSME. Tentu saja saya menggunakan approach atau pendekatan LSTM dan modeling untuk meningkatkan akurasi dan kemampuan model. Di sini juga ada manfaat tugas akhir ini terhadap suatu instansi atau organisasi dalam sudut pandang bisnis. Lalu pendekatan teknis, penerapan LSTM dan modeling, latihan model, lalu kriteria keberhasilan. Lalu selanjutnya itu masuk ke tahap kedua, yaitu data understanding. Nah, untuk data understanding, saya menggunakan dataset yaitu dari Kaggle, platform Kaggle, yang bernama Context Message Classification. Nah, di mana data ini memiliki record 5573 dengan kolom, kategori, dan message. Untuk gambaran data ini, yaitu data jumlahnya itu ada 5673 message. Dan juga informasi seperti kategori pesan dan isi pesan. Untuk data analisisnya, yaitu model klasifikasi pesan teks spam untuk menggunakan LSTM. Data yang digunakan diimpor dan dianalisis menggunakan library, misalkan Pandas, NumPy, Matplotlib, Wordpack, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu fokus dialihkan ke distribusi kelas pada variabel target, yaitu apakah suatu pesan digunakan sebagai spam atau bukan spam. Distribusi kelas dilakukan melalui barplot untuk memberikan gambaran yang jelas tentang seimbang atau tidaknya dataset. Hasilnya dapat memberikan wawasan tentang apakah panjang teks memiliki korelasi dengan status spam atau bukan. Nah, hal ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah panjang teks memiliki pengaruh terhadap kecenderungan pesan menjadi spam atau tidak. Nah, untuk selanjutnya itu adalah data preparation atau penyiapan data. Nah, data preparation itu untuk penelitian ini yang menggunakan dataset spam text message classification, ada beberapa tahap. Pertama itu dataset perlu dikumpulkan, dieksplorasi, dan saya mengumpulkannya seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu dari Kaggle, platform Kaggle, dan struktur dan karakteristiknya seperti kategori dan message. Dan juga harus melakukan literasi apakah di dalam teks tersebut ada nilai kosong, nol, atau strip, atau lain sebagainya yang tidak sesuai dengan langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam modeling nanti. Setelah itu tidak perlu diubah menjadi reference vector menggunakan teknik word embedding seperti wordpack atau global. Di sini saya menggunakan wordpack untuk menggambarkan kata-kata dalam konteks yang lebih kaya. Langkah berikutnya itu ini pembagian dataset menjadi data training dan data testing. Nah, pemisahan ini penting untuk mengukur sejauh mana model dapat menggeneralisasi informasi yang telah dipelajari selama pelatihan. Lalu selanjutnya kita tahap tokenisasi. Nah, agar record ini tuh isi message itu semuanya sama, tidak ada yang kapital atau besar. Nah, untuk selanjutnya yaitu minggu selanjutnya itu adalah pada tahap modeling. Nah, di sini saya masuk pada tahap modeling. Yang pertama itu tentu saja saya lakukan pre-processing data. Kita harus membuat processing data agar menentukan independen atau nilai X-nya, data training atau data ujinya. Lalu dibersihkan dan diubah ke dalam format yang sesuai untuk pemrosesan teks seperti tokenisasi dan stop word. Nah, selanjutnya yang paling efektif dalam menghadapi data set adalah STM. Dan di sini saya menggunakan STM yang dapat mengatasi masalah vanishing gradient yang sering terjadi pada FMM. Itu salah satu alasan saya kenapa menggunakan STM. Untuk selanjutnya yaitu untuk menggambarkan representasi kata
dalam model, word embedding seperti wordfake atau glob akan digunakan. Kenapa menggunakan word embedding? Karena dalam pengisian teks ini membantu dalam mengonversi kata-kata ke dalam vektor numerik, sehingga model dapat memahami makna semantik dari kata-kata tersebut. Nah, data ini kan dibagi menjadi set pelatihan dan set pengujian. Setelah pelatihan, model LSTM dan word embedding diuji pada set pengujian untuk mengukur tingkat akurasi dan performa dari modeling tersebut. Nah, secara keseluruhan, penggunaan LSTM dan word embedding diharapkan dapat memberikan hasil yang memadai dalam klasifikasi teks, sehingga mendapatkan insight yang diinginkan sesuai harapan. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai proses yang sebelumnya saya jelaskan. Tentu di sini saya mengimport berbagai library seperti Pandas, NumPy, Plotly, Express, Seaborn, Matplotlib, dan seperti Gensim, Wordpack, dan lainnya. Nah, di sini saya membaca dataset CSV-nya atau menginputnya ke Colab langsung, lalu menggunakan print CSV untuk membaca dataset tersebut. Lalu saya juga memeriksa apakah terdapat nilai yang nol atau tidak pada dataset tersebut. Dan ternyata tidak, dan recordnya sesuai seperti yang disebutkan, yaitu 5.572 dengan berapa kolom, 2 kolom dengan record 5.572. Nah, ini ada deskripsi mengenai top, rank, atau unik dari kategori dan message tersebut. Nah, ini untuk mengetahui data paling terakhir, 3 terakhir, yaitu ada Rofi, the guy, song, beats, that like, seperti itu. Nah, di sini juga saya membuat histogram, yaitu dengan kategori berapa banyak sih kawan tersebut, spam dan spam. Nah, selanjutnya itu teks klasifikasi. Ini adalah dataset yang tadi. Nah, ini adalah library yang saya gunakan. Selanjutnya yaitu mendownload yang terdapat pada library NLTK atau Natural Language Toolkit. Lalu mengimport library lab encoder, lalu train test split. Lab encoder itu untuk mengencode kategori spam text ini, di encode untuk menjadi nilai numerik. Lalu train test split, ada dance, drop, LSTM, embedding, yang akan digunakan nanti pada proses modeling. Selanjutnya yaitu bagian preprocessing, yaitu install library yang akan digunakan ke Gensim, Wordpack, ke vektor. Selanjutnya yaitu membuat message DF untuk mengapply Gensim simple preprocess. Nah, setelah diproses setiap katanya ada suatu kalimat setelah dibagi. Nah, saya menampilkan nih contohnya. Di sini kita mengetahui ada go, ada until, ada point, ada crazy. Ini sudah dipisahkan berdasarkan kata. Ini untuk saya menampilkan dari hasil pemisahan tersebut dari kata-kata, dari kalimat. Ini adalah kalimat utuhnya dari message tadi. Lalu masuk ke training Wordpack model. Setelah masuk ke Wordpack model, nah model tersebut disimpan ke model.save ke dalam Wordpack spam message model. Nah, selanjutnya itu tokenize untuk si teks tersebut mengalami kecil atau tidak ada kapital pada kata-kata atau isi message tersebut. Di sini juga ada saya melakukan factory search, ada tokenize data, lalu inisiasi sentence, inisiasi padding, lalu dengan max length 50. Setelah itu saya juga selanjutnya mengencode kategori sehingga bernilai numerik. Tadi itu kategorinya bernilai string atau huruf. Nah, ini untuk mengubah kategori menjadi numerik, di encodekan. Dan ini saya selanjutnya itu membuat variabel membuat data uji dan juga data pelatihannya. Nah, di sini kita mengetahui mengenai top word, jumlah dari setiap kata yang terdapat pada message tersebut. Doing itu ada memiliki jumlah kata 74 kata dan lain sebagainya. Di sini bisa diketahui juga. Dan selanjutnya itu extend. Nah, ini adalah data pelatihan tadi. Ini extend sequence. Dan ini adalah nilai dari data uji, data pelatihan tadi yang ada pada model. Selanjutnya, saya melakukan modeling, melakukan 2 percobaan. Yang pertama yaitu membuat model sekuensial dengan jadi dengan menggunakan keras dan arsitektur yang melibatkan lapisan embedding dan
embedding dan beberapa lapisan LSTM. Yaitu dengan lapisan LSTM yaitu 200 dengan input set, return sequence pada modeling. Nah, dengan model sebenarnya kita mengetahui output setnya berapa, 1.200 dengan total param 391.000. Nah, lalu selanjutnya itu model compare untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui evaluasi dari nilai modeling ini, seberapa akuratnya dari model ini. Yang pertama itu konsentrasi, ini parameter untuk menentukan fungsi kerugian yang akan digunakan selama pelatihan. Kalau optimizer ini itu menggunakan Adam menentukan algoritma optimasi yang akan digunakan selama pelatihan. Jadi Adam itu salah satu optimizer karena efisiensinya dan kemampuannya sebagai berbagai jenis masalah. Nah, optimizer itu digunakan untuk memperbarui bobot model berdasarkan nilai kerugian dan gradien dari kata latihan. Lalu untuk akurasi ini, parameter ini itu untuk menentukan metrik evaluasi yang akan dimonitor selama pelatihan dan pengujian model. Nah, dan saya menggunakan akurasi dalam contoh evaluasi ini. Selanjutnya yaitu fitting model. Fitting model ini tuh membuat IPOH dengan batch 64 dengan setiap model ini akan melalui dataset sebanyak 10 kali. Dan ini adalah hasil dari IPOH tersebut. Dengan nilai loss 0,28 dengan akurasi 0,8. Ini bisa sangat mendekati nilai yang sangat baik. Selanjutnya yaitu percobaan kedua dengan saya melakukan pengujian kedua. Yang pertama embedding layer dengan digunakan untuk mengubah representasi diskrit seperti kata-kata menjadi vektor kontinu. Nah, parameter pertama itu 1000 adalah ukuran kosakata. Parameter kedua adalah 50 untuk dimensi vektor embedding untuk setiap kata dan input length. Dan input length itu untuk panjang dari setiap urutan input. Misalnya panjang kalimat. Lalu selanjutnya LSTM sequence true. Ini tuh dengan lapisan LSTM dengan 200 unit dan mengembalikan urutan untuk digunakan oleh lapisan LSTM selanjutnya. Nah, lapisan LSTM kedua dengan 100 unit fungsi aktivasi unit dan mengembalikan urutan. Lapisan dropout dengan tingkat dropout sebesar 0,5 ini itu untuk digunakan untuk mencegah overfitting. Nah, dengan secara acak mengabaikan beberapa unit selama pelatihan. Kalau lapisan LSTM ketiga ini mah untuk fungsi aktivasi sigmoid, lapisan ini tidak mengembalikan urutan karena defaultnya adalah return sequence false. Nah, untuk dense layer, ini tuh lapisan dense full connected dengan satu unit dan fungsi aktivasi sigmoid. Ini adalah lapisan output yang menghasilkan prediksi biner, klasifikasi biner. Model ini dirancang untuk penggunaan data berurutan atau misalnya teks atau data waktu. Nah, dengan model semua ini kita dapat mengetahui hasil tersebut. Ini sama seperti yang sebelumnya dengan menggunakan evaluasi loss, optimizer, dan metrik. Dengan perbedaan dengan hasilnya yang berbeda yaitu dengan kehilangan loss 0,39 atau 0,4 jika dibulatkan dengan akurasi 0,86. Nah, ternyata lebih baik menggunakan kalau melihat dari akurasi lebih baik menggunakan model percobaan yang pertama yaitu 0,88. Nah, mungkin cukup sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.